Sistem one way telah beroperasi mulai hari ini dari tol Cikampek 72 hingga gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Adapun one way ini diberlakukan untuk meminimalisir kepadatan yang terjadi pada arus mudik Lebaran 2023. Kami akan memantau arus lalu lintas mudik di sejumlah lokasi. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Arbida Donosemito dari tol Cipali tepatnya di kilometer 130 dan juga Valerie Budianto dari tol Cikampek Utama. Kita akan menuju ke Arbida terlebih dahulu. Maksud kami ke Valerie. Valerie, seperti apa kondisi arus lalu lintas di sana pasca penerapan sistem one way? Ya, Zakia, kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pasca diterapkannya one way adalah ramai lancar dan terjadi peningkatan arus lalu lintas apabila dibandingkan dengan siang tadi. Data terbaru dari Jasa Marga per pukul 16 waktu Indonesia Barat tercatat ada sebanyak 33.000 kendaraan yang melintas menuju gerbang tol Cikatama menuju ke Palimanan dan juga Trans Jawa. Sedangkan untuk arus balik ke arah Jakarta ini ada sebanyak 5.000 kendaraan. Ini terjadi lonjakan fantastis karena apabila data yang kami himpun pada pukul 1 siang tadi, jadi dalam kurun waktu 3 jam ini ada peningkatan sebanyak 18.000 kendaraan. Karena tadi pada pukul 1 sebelum diberlakukan yang one way hanya sebanyak 15.000 kendaraan yang menuju ke Cipali dan juga Trans Jawa. Dan oleh karena itu memang pihak dari Jasa Marga juga menyatakan diprediksikan akan terus terjadi lonjakan volume kendaraan pasca diberlakukannya one way. Dan tadi rekayasa lalu lintas one way ini berlaku sejak pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, mulai dari kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 ke gerbang tol Kali Kangkung. Dan tadi untuk rekayasa lalu lintas one way ini diresmikan oleh dua pejabat. Yang pertama adalah Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Wibowo dan yang kedua adalah Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri atas nama Aan. Dan tadi juga dinyatakan awalnya direncanakan akan ada 3 rekayasa lalu lintas untuk hari ini, yaitu one way, kontraflow dan juga ganjil genap. Namun karena melihat hasil pantauan volume kendaraan kemudian juga dari hasil visi rasio untuk kilometer 47 Karawang Barat ini masih berkisar 0,4%. Jadi belum memenuhi batas diberlakukannya rekayasa lalu lintas kontraflow. Dan oleh karena itu apabila nanti sudah ditemukan batasnya yaitu minimal 4.500 kendaraan, baru akan diberlakukan kontraflow mulai dari kilometer 47 Karawang Barat. Dan saat ini Dirgakum juga langsung meninjau ke kilometer 47 untuk melihat bagaimana perkembangan apakah kontraflow akan diberlakukan hari ini, sore ini, malam ini atau tidak. Sementara meskipun memang cuma one way yang diberlakukan, namun dari kilometer 70 hingga kilometer 72 tol Cipali diberlakukan kontraflow. Kontraflow ini hanya berupa penambahan 1 jalur agar dinyatakan ada kendaraan-kendaraan yang masih dapat melintas untuk arus balik ke arah Jakarta. Kemudian apabila kita lihat situasi lalu lintas saat ini ramai lancar, namun pagi tadi sempat terjadi antrian kendaraan sekitar 300 meter karena pagi tadi pada pukul 8 pagi sempat terjadi kemacetan akibat adanya kecelakaan di tol Cipali kilometer 75. Namun untuk kemacetan ini hanya terjadi 30 menit saja karena kesigapan dari para petugas yang bersiaga di sini sehingga untuk kemacetan dapat segera terurai kembali. Kemudian juga apabila kita lihat ada beberapa titik kemacetan yang patut diwaspadai tadi berdasarkan himbauan dari Dirgakum Korlantas Polri. Yang pertama adalah di tol Jakarta Cikampek berupa kilometer 47 yang merupakan bottleneck atau penyempitan dari tol layang MBZ menuju ke bawah, yaitu ada tol bawah Jakarta Cikampek. Ini dinyatakan selalu menjadi titik kemacetan yang sudah terjadi juga sejak kemarin malam sehingga dihimbau para pengemudi untuk berhati-hati dalam mengemudi. Kemudian untuk titik kedua kemacetan adalah pada rest area kilometer 57. Sudah ada sejumlah petugas kepolisian dari operasi ketupat Lebaran 2023 ini juga yang dikerahkan ke kedua titik tersebut agar dapat memantau dan juga memastikan apabila terjadi kemacetan akan diurai kembali. Kemudian juga untuk di rest area kilometer 57 ini sudah diterapkan pembatasan waktu beristirahat selama 30 menit, jadi maksimal 30 menit dan harus langsung melanjutkan perjalanan agar mencegah terjadinya kemacetan di titik-titik tersebut. Ada himbauan juga dari pihak Korlantas Polri bahwa agar para pemudik ini menghindari peak hours, yaitu menghindari bepergian pada malam hari atau menjelang sahur karena dikhawatirkan
dapat rawan terjadi kecelakaan dan juga banyak keramaian volume kendaraan yang terjadi, dan oleh karena itu juga harus tetap memperhatikan rekayasa lalu lintas yang berlaku, karena meskipun baru one way yang diterapkan, namun himbauannya adalah tetap memperhatikan tanggal. Hari ini adalah tanggal 18, maka hanya nomor plat mobil dengan plat genap yang dapat melintas di sini, karena nanti tetap akan dipantau dari pihak kepolisian, dan apabila juga sudah memenuhi batas waktu volume kendaraan, batas visibilitas ini, akan langsung diberlakukan rekayasa lalu lintas lainnya. Zakia. Baik, Valerie, terima kasih atas laporannya. Kita akan menuju ke Arbida. Arbida, seperti apa situasi arus lalu lintas di Tol Cipali, khususnya di kilometer 130? Baik, selamat sore Zakia dan juga pemirsa. Untuk kondisi arus lalu lintas di kilometer 130 khususnya di rest area ini, untuk ruas tol ini memang kondisinya sudah ramai, lancar, normal terkendali, tidak ada kepadatan, apalagi pasca diberlakukannya one way pada pukul 14:52. Dan untuk data dari Tol Cipali sendiri ini, memang hari ini diprediksi akan meningkat 4% dibandingkan hari kemarin, yaitu kemarin ini datanya 88.000 kendaraan melintasi Tol Cipali. Untuk hari ini diprediksi akan ada 106.000 kendaraan yang melintas. Zakia, pasca diberlakukannya sistem one way untuk rest area sendiri, dapat terlihat di belakang saya ini sudah ada beberapa kendaraan yang sudah melintas atau bersinggah begitu, bersandar untuk singgah sementara di rest area kilometer 130, dan juga tampak di belakang saya ini beberapa pihak kepolisian ini sudah berjaga di rest area ini pasca diberlakukannya sistem one way pada pukul 14:52 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sistem one way ini berlaku untuk kilometer 72 Cikampek hingga nanti kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bapak, hari ini saya ingin bertanya mengenai pasca dibukanya one way, begitu ini apakah akan ada integrasi dengan Polres lainnya di wilayah ruas Tol Cipali? Ya, pastinya ya, karena kami Tol Cipali ini langsung berkaitan antara Karawang sampai dengan ke arah Cirebon Kabupaten, dan juga terutama pada saat jalur Pantura Arteri ini akan mengalami peningkatan volume kendaraan, dikarenakan yang dari arah Jawa Tengah menuju arah Jakarta khususnya tol ini kan ditutup. Jadi otomatis nanti Pantura Arteri ini akan mengalami peningkatan volume kendaraan, dan kami akan berkoordinasi karena ada beberapa jalur yang kami harus integrasi antara Polres Cirebon Kabupaten dan juga Polresta Cirebon, terutama bagi masyarakat yang menggunakan jalur Pantura Arteri menuju ke arah Jakarta. Oke, baik. Kemudian untuk pemberlakuan one way ini, rekayasa lalu lintas tidak tiga-tiganya, kontraflow, ganjil genap tidak diberlakukan. Ini nantinya diberlakukan kapan, Pak? Ya, jadi kalau kontraflow dilaksanakan tentunya kan melihat karena ada kepadatan secara parsial ya. Sampai saat ini belum ada kepadatan secara parsial di wilayah hukum Polres Indramayu, jadi kontraflow tidak dilaksanakan. Dan saat ini juga sejak pukul 14.50 tadi sudah dilaksanakan one way. Dan untuk Mas GG sendiri memang GG ini sudah diberlakukan di Jakarta. Jadi dengan pemberlakuan GG di Jakarta otomatis juga sudah mengurangi volume kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Barat. Boleh dijelaskan Pak terkait dengan sistem one way ini, nantinya dari arah Jawa kemudian ke Jakarta ini akan dialihkan kemana? Ya, yang dari arah Jakarta ke arah dari arah Jawa Tengah ke arah Jakarta, ini memang kita alihkan berintegrasi dengan wilayah Cirebon Kota dan juga Polresta Cirebon. Pada prinsipnya jalur yang akan dilintasi itu adalah dari mulai Mundu sampai dengan ke arah Palimanan. Tapi biasanya apabila terjadi kepadatan, nanti Polres Cirebon Kota meminta bantuan untuk melakukan pengalihan arus, terutama dari arah wilayah Kota Cirebon masuk ke arah Karangampel, wilayah kami Indramayu, nanti masuk wilayah ke Jatibarang. Selanjutnya nanti masuk ke arah wilayah Pantura Arteri sampai dengan ke arah Subang. Itu masuk wilayah Subang nanti. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Fahri, sehat selalu. Baik, pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar terkait dengan pasca dibukanya one way pada pukul 14.52 hingga nanti 24 waktu Indonesia Barat. Dan total untuk data dari H-10 Lebaran hingga H-5 Lebaran ini untuk wilayah ruas tol Cipali ini ada sekitar 433.000 kendaraan yang telah melintas. Dan untuk rekayasa lalu lintas tadi sudah dijelaskan bahwa nantinya untuk kontraflow dan juga ganjil genap akan diberlakukan jika kepadatan sudah mulai terlihat di ruas tol Cipali. Dan pemirsa, untuk tanggal 19 April nantinya akan diprediksi menjadi puncak arus mudik.
Kembali ke studio. Baik, Arbida Donosemito, terima kasih atas laporannya, dan sebelumnya ada rekan Valerie Budianto. Terima kasih teman-teman.